Kita mulai ya bab 7 ini. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ke-7. Ad-dars itu pelajaran ya, as-sabi'u yang ke-7. Halaman 39. Nah, silakan untuk dibaca dulu, Bu. Dicoba dibaca karena ini ya sebenarnya sudah nih. Baris pertama. Man haza atau hazihi nih? Man hazihi ya. Ada haknya. Artinya apa? Siapa ini? Berarti untuk laki-laki, untuk perempuan nih hazihi. Perempuan nih. Terus jawabannya hazihi aminatun atau aminatu. Nah, jadi nama perempuan ingat itu nama perempuan itu ujungnya tidak boleh pakai tanwin, itulah. Berarti gimana kalau nama perempuan nggak boleh pakai tanwin? Hazihi aminatu ya. Artinya apa? Ini adalah aminah. Terus, nah di sini ada yang baru. Tilka. Tilka itu, tilka artinya itu. Nanti dijelasin di slide ya. Tapi untuk perempuan, kalau untuk laki-laki apa masih ingat ya? Zalika. Nah, jadi ini zalika sama tilka itu jadi artinya sama. Artinya itu. Tapi bedanya kalau zalika untuk laki-laki, kalau tilka untuk perempuan muannas gitu. Berarti sekarang udah lengkap nih. Kalau ini berarti bahasa Arabnya ada dua ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau ini untuk laki-laki apa? Haza. Haza itu ini untuk laki-laki. Nah, sekarang kalau untuk perempuan apa? Hazi ini sebenarnya nanti ada di slide ya. Hazihi. Ini juga hazi tapi untuk perempuan anas. Sekarang itu untuk muzakkar, untuk laki-laki apa? Zalika. Nah, untuk perempuannya adalah tilka. Jadi di dalam tujuh ini kita belajar tilka. Silakan untuk dibaca. Waman tilka. Tilka Fatimatu. Artinya yang ini waman tilka dan siapa itu tilka Fatimatu itu adalah Fatimah. Sekarang, nah ini silakan dibaca dan diterjemahkan ya. Hazi. Nah ini Tobi Batun aja, kan bukan nama perempuan. Tobi Batun itu nama perempuan atau profesi? Profesi bukan nama. Ya, jadi pakai tanwin. Hazihi Tobi Batun Wadilka Mumarril Batun. Nah sekarang diterjemahkan. Ini adalah dokter perempuan, Tobibah dokter perempuannya. Terus Wadilka Mumarridatun. Dan itu Mumarridoh itu ini kosakata baru nih. Perawat. Ya. Orang yang merawat. Yang perawat. Berarti perawatnya perawat laki-laki atau perempuan? Kalau untuk perawat laki-laki apa? Ini kan udah tahu nih perawat. Nggak ada apa? Tak marbuto. Ini mumaridotun untuk perempuan. Untuk laki-lakinya apa? Mumaridun, ya mumaridun. Tinggal hilangin aja taknya. Donnya jadi domah. Tobi batun untuk perempuan ya. Dokter perempuan, dokter laki-lakinya apa?
Silakan untuk diterjemahkan. Ini adalah dokter dan ini adalah perawat dan itu adalah perawat perempuan. Nah, sekarang dilanjutkan baris selanjutnya. Hazihi. Ini bukan minal. Nulisnya sama ya. Minal hindi karena min itu huruf jar. Harus kasrah ujungnya ya. Minal hindi watil ka minal yabani. Nah, ada min. Ni berarti minal hindi minal yabani. Ini kasrah karena ada min. Terjemahkan. Ini dari India dan itu dari Jepang. Betul, Yaman itu Jepang. Sekarang baris selanjutnya. Hazihi qawilatun wa tilka qasiratun. Artinya ini tinggi. Nah, kalau tinggi untuk perempuan itu qawilah. Kalau untuk laki-laki apa berarti? Qawilun, muslimatun muslimun, mu'minatun mu'minun. Tinggi ya. Bisa tinggi, bisa panjang. Kalau di sini mungkin untuk orang kan. Tinggi. Ini tinggi dan itu lawannya pendek ya. Tilka qasiratun dan itu pendek. Ini tuh masih menjelaskan ini Tobibah sama Umar itu sebenarnya ya. Jadi dokter tuh dari India ya. Yang perawat dari mana tadi? Yang tinggi dokter ya. Dokter tinggi. Yang pendek ini perawat. Seperti itu. Masih ada kaitan dengan yang atas. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Silakan untuk dibaca. Man haza artinya siapa ini? Haza Hamidun ini adalah Hamid. Terus dan siapa itu? Dalika Aliyun. Dan itu adalah Ali. Oke. Nah, di sini ada kata zalika, ada haza. Kenapa pakai haza enggak hazihi? Karena ini yang ditanya yang ini laki-laki nih, Hamid ya. Jadi jangan salah penggunaannya haza. Nah, sekarang kenapa pakai zalika enggak tilka? Karena Ali laki gitu. Sekarang nih ada gambar bebek. Ini baru nih ya. Bebek itu baktotun. Nah, bebek itu. Bebek perempuan. Bukan perempuan kan? Betina. Masa perempuan. Bebek betina. Silakan dibaca. Atilka dujajatun. Apa artinya? Ini ada di latihan 9 ini. Ayam apa? Ayam jantan, ayam betina. Kan ayam geprek. Ayam betina ya. Nih, dijajah ayam betina. Ayam geprek kayaknya di Arab nggak ada. Atilka dijajatun, apakah itu ayam betina? Lah, katanya. Tilka baktotun. Bukan. Itu adalah bebek betina. Jadi ada dijajah, ada baktotun. Kalau ayam jantan apa? Ayam jantan apa? Kalau ayam perempuan kan dijajatun.
Bikun. Jadi kalau ayam jantan tuh nggak bisa jadi jadul. Ayam perempuan, ayam betina dijajah bukan bikun ya. Ini batun aja sama. Kalau bebek mah. Nah sekarang ini nih dilanjutkan, masih mudah nih. Tilka artinya apa itu nih, ada gambar apa nih? Tilka baydotun itu adalah telur. Baydot telur. Jadi pakai tilka karena baydotun itu muannas ya. Itu adalah telur. Jadi ada kata baru nih, baydot telur. Sekarang ini ada mobil, ada dua nih. Ada mobil ke guru, ada mobil kepala sekolah katanya. Silakan untuk dibaca. Hazihi ini adalah khobar ya. Ini adalah. Jadi gimana? Hazihi tuh mudar risi udah ilaih. Nah, di sini pentingnya tahu saya rotul udah lihat di artinya aja sih. Ini kan ini adalah, kalau ada kata adalah berarti khobar. Kalau khobar domah ujungnya itu ya, itu aja. Sini sambil menjelaskan kan, ini adalah berarti saya rotul itu sebagai khobar. Udah risi udah ilaih karena saya rotul sebagai mudhof juga. Artinya apa? Hadhihi saya rotul mudarrisi. Ini adalah mobil guru seperti tadi kepemilikannya. Mobil guru, mobil milik guru. Mudhof ilaih. Saya rotul mudhof. Gurunya laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Ini mobil guru laki-laki. Fatilka dan itu saya rotul mudiri sama dengan mudarrisi bukannya. Dan itu adalah mobil kepala sekolah. Jadi pakai tilka karena saya rotul ya. Pakai hadhihi karena saya rotul muannas. Walaupun mobilnya milik guru yang laki-laki, tapi yang dilihat kan ini yang ditunjuk gurunya atau mobilnya nih? Mobilnya nih yang ditunjuk, bukan gurunya. Ya. Hazihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil guru laki-laki dan ini adalah mobil kepala sekolah laki-laki. Pertanyaan dulu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada gambar jam sekarang. Silakan. Asa Abbasin. Asa atau Abbasin hadhihi artinya apakah itu atau ini? Apakah ini jam Abbas? Nah, jawabannya la. Hadhihi sa'atu hamidin tilka sa'atu Abbasin. Artinya tidak atau bukan, ini jam Hamid dan itu jamnya Abbas. Apa ini? Pakai hadhihi ya, sa'atun dan pakai tilka. Nah ini. Zalika bikun wa tilka dajajatun. Artinya itu ayam jantan dan itu ayam betina. Ini ayam jantan yang jauh. Ini ayam betina.
Itu juga ya. Dua-duanya itu jauh semuanya. Itu kita masuk ke slide dulu. Selanjutnya, kamar itu latihan-latihan. Nah, kita masuk ke slide ini. Yang kemarin ini masih. Jadi ini kesimpulan dari pelajaran barusan ya. Ada tilka, ada zalika. Slide-nya ada. Nah, ini yang pekan lalu. Masih yang pekan lalu. Kata zalika artinya itu. Tapi dia digunakan sebagai kata tunjuk atau isim isyarah, bahasa Arabnya benda yang jauh. Ya kan, itu untuk yang jauh. Dan jenisnya harus muzakkar ya, tidak boleh muannas. Pakai zalika. Sedangkan kata tilka itu digunakan sebagai kata tunjuk isim, kata tunjuk itu isim isyarah, sesuatu yang jauh juga tapi muannas. Ya, jadi zalika untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Nah, sedangkan ini salah. Ini harusnya ini zalika harusnya ya. Dibetulin aja. Kata zalika dan tilka digunakan hanya untuk benda atau orang yang tunggal. Jadi ini semuanya tunggal ya. Tindakan muannasnya tunggal. Nah, silahkan dibaca aja nih yang di slide ini. Zalika hamilun. Terjemahnya artinya itu hamil. Terus zalika kitabun. Itu buku. Terus kalbun itu adalah anjing, kalbun. Terus zalika tufahun itu adalah apel. Terus zalika itu adalah dokter laki-laki. Jadi semua yang ditunjuk oleh zalika ini hamidun, kitabun, ujungnya hamidun kan nama laki-laki ya. Kitabun ujungnya bukan tak marbutoh, mudzakkar. Kalbun juga bukan tak marbutoh, mudzakkar. Tufahun juga sama, kalbun juga sama. Nah, sekarang tilka Zainabu itu Zainab. Kenapa dipakai tilka? Karena Zainabu nama perempuan. Terus tilka Fatimatu itu adalah Fatimah. Tilka saatun. Nah, itu adalah jam. Nah, kenapa tadi Fatimatu sama Zainabu nggak pakai tanwin? Nama orang perempuan nggak boleh pakai tanwin. Nah, kalau saatun jam kan bukan nama orang. Itu adalah jam. Terus tilka akibatun itu adalah akibah, tas. Akibatun itu adalah tas. Terus tilka tobibatun itu adalah dokter perempuan. Nah, di sini kesimpulan ya dari yang sudah kita pelajari dari awal ini tentang isim isyarah nih kata tunjuk berarti
Kesimpulannya, ini kata tunjuk itu ada yang untuk muzakkar ya. Muzakkar itu laki-laki, ada yang untuk muannas. Untuk muzakkar untuk laki-laki yang dekat itu ini ya. Dekat itu ini kan kata tunjuk ini. Apa digunakannya haza, untuk yang jauh artinya itu dalika. Sedangkan untuk muannas pakainya hazihi dan tilka. Kesimpulannya. Ada pertanyaan dulu. Nah, sebelum kita tanggung satu lagi kayaknya. Satu lagi nggak sih? Oh enggak. Masih ada latihan ya di sini, nantilah latihan. Nih review mubtada dan khobar. Ini mengulang mubtada dan khobar. Karena kenapa diulang? Karena ada tambahan ketentuan muzakkar dan muannasnya, makanya diulang kembali. Nah, mubtada, apa yang disebut dengan mubtada? Mubtada adalah kata yang dijelaskan. Sedangkan khobar adalah kata yang menjelaskan. Contohnya yang tadi, misalnya, coba bisa memberikan contoh mubtada dan khobar. Yang pakai haza apa coba? Haza kalbun misalnya ya. Mubtadanya mana? Mubtadanya haza. Ini adalah apa? Kalbun anjing. Hazanya mubtada, kalbunnya khobar. Atau jangan ada kalbun yang bukan pakai isim isyarah. Misalnya apel itu enak. Atau masjid ya. Masjid itu besar. Bahasa Arabnya apa? Al masjidu besar, kabirun. Nah, al masjidu kabirun. Al masjidu masjid itu yang dijelaskan. Nah, makanya itu disebut sebagai mubtada. Sekali lagi ya, tadi contohnya apa? Al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Jadi masjid itu yang dijelaskan sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar. Besar itu menjelaskan keadaan masjid ya. Itu aja. Kalau mubtada khobar, yang satu dijelaskan, yang satu menjelaskan. Nah, apa ketentuan untuk mubtada dan khobar? Mubtada dan khobar harokat ujungnya harus doma atau domatain ya. Tadi al masjidu ujungnya bagaimana? Du dibacanya doma, karena dia kan pakai alif lam ya. Kalau ada alnya nggak boleh pakai tanwin. Al masjidu. Nah, khobar juga sama harus doma. Kebetulan khobar itu biasanya tidak ada alif lamnya. Al masjidu kabirun. Kalau khobar pakai tanwin. Kalau mubtada pakai alif lam. Biasanya itu ya, harus diingat. Biasanya mubtada pakai alif lam, khobar pakai al masjidu pakai al. Tapi kabirunnya enggak al kabiru. Al masjidu kabirun, masjid besar. Nah, ujungnya harus domah atau domatain, kecuali jika dibentuk dari isim isyarah, kata tunjuk. Ketentuan harus domah ujungnya tidak berlaku. Seperti mana? Seperti tadi, haza kalbun. Haza itu ini tidak menjadi dipaksa jadi hazu, tidak kan? Udah aja haza itu mau dimanapun dia berada, dia tidak berubah. Jadi ada kata-kata yang tidak
berubah dimanapun berada, apapun kedudukannya, dia tetap haza dibacanya. Gitu. Zalika juga sama, tilka juga sama, haji juga sama. Yang 4 tadi itu termasuk kata yang tidak bisa berubah. Tapi untuk khobarnya kan ada kalbun. Khobarnya kan tetap dia bukan isim isyarah, bukan kata tunjuk ya. Harus dibacanya dong. Domah, nggak bisa dibaca kalbin atau kalban. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk aturan yang kedua ini. Atau isim domir. Isim domir itu kata ganti. Misalnya anak. Misalnya saya seorang pedagang atau saya seorang dokter. Anak tobibun atau anak tobibatun. Anak nggak bisa anu, nggak bisa. Anak aja. Huwa aja tetap. Kata ganti kan dia. Hia nggak jadi hiu nggak. Udah aja hia gitu. Jadi kata-kata itu tidak dipaksa didomahkan. Tapi khobarnya penjelasannya misalnya hia mudari satu. Dia seorang mudari satunya kan tetap domah. Oke, kita lanjutkan. Mirip dulu. Setiap mubtada harus memiliki khobar. Ini tidak boleh tidak. Kalau ada mubtada harus dicari itu khobarnya. Dalam satu kata ya, satu kalimat. Tetapi posisinya tak selalu berdempetan. Saya kembali ke yang ini. Oh, enggak ada. Yang tadi ya contohnya. Jadi di buku-buku tadi kan misalnya saya rotul mudiri, saya rotul apa tadi contohnya? Saya rotul yasirin, jamilatun. Nah, kalau pada kata-kata yang tadi ini, saya rotul yasirin, jamilatun. Coba perhatikan, saya rotul yasirin, jamilatun. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Ingat mubtada itu kudu domah hukumnya. Saya rotul mubtada, jamilatun khobar. Terpisah ya antara mubtada dengan khobar dengan saya rotul ya yasirin karena terpisah dengan mudhof ilaih. Jadi tidak selalu setelah mubtada itu tidak selalu khobar. Tapi kalau mudhof ilaih setelah mudhof itu sudah pasti mudhof ilaih. Nah, itu bedanya. Nanti lebih jelasnya di latihan. Bisa terpisah dengan kata yang lain. Selanjutnya, mubtada dan khobar harus memiliki kesamaan dari segi mudzakkar dan muannas. Seperti tadi di latihan 10 tadi kan kita harus mengetahui ini mudzakkar atau muannas. Maka kalau mubtada yang mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar lagi. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Misalnya, jam itu bagus, indah. Bagus aja atau indah. Apa bahasa Arabnya? As-sa'atu jamilatun. Nah, tidak boleh jamilun. Tidak boleh ya. Karena mubtada dan khobar harus sama-sama muannas. Atau al-masjidu kabirun atau kabiratun. Masjid besar. Kabirun karena sama-sama mudzakkar. Nah, sekarang kita latihan di sini. Mungkin bisa dicoret-coret itunya. Apa? Slide-nya. Haza kalbun wa hazihi akibatun. Ini perintahnya adalah tentukan kedudukannya. Artinya mana mubtada, mana khobarnya dari sini ya. Coba kalau haza kalbun diterjemahin dulu aja. Ini adalah anjing dan wahazihi hakibatun. Ini adalah tas. Jadi kalau pakai ada kata adalah biasanya itu khobar. Khobar ya, karena adalah itu setelah kata setelahnya sebagai kata penjelas. Makanya pakai adalah terjemahnya biar tahu mana nih adalahnya di mana nih. Adalahnya itu berarti nyari khobarnya sebenarnya di mana ya. Nah, sekarang kita lihat nih, haza kalbun, mana mubtadanya, mana khobarnya. Haza mubtada, ini yang dijelaskan, kalbun sebagai
khobar, ya. Apakah ini sesuai dengan aturan? Haza tidak bisa berubah kan ujungnya? Mubtada itu kan ujungnya harus domah. Ini kenapa enggak domah? Karena isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, tidak bisa berubah lah intinya mah. Haza ini bandel, dia nggak mau berubah, udah aja. Kalau kalbun kan bisa jadi kalbin atau kalban, nanti bisa aja. Kalau haza nggak bisa. Nah, sekarang khobarnya berarti kalbun. Domah nggak ujungnya nih? Domah ya. Domah tain karena nggak ada alif lam. Terus wahazi, hazihinya sebagai apa? Mubtada juga. Hakibatunya sebagai khobar. Apakah sesuai mubtada dan khobar ini? Dua mubtada dan dua khobar ini dari segi mudzakkar muannasnya? Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas ya. Sekarang yang kedua nih, silakan dibaca. Ilka Zainabu wadalika Hamidun. Itu adalah Zainab dan itu adalah Hamid. Mana mubtada'nya ini? Ilka. Yang pertama mubtada. Zainabu sebagai khobar. Kenapa dibacanya tilka? Enggak tilku, padahal dia mubtada. Isim isyarah kata tunjuk tidak bisa berubah. Zainabu dibaca domah enggak nih? Domah ya. Kenapa enggak pakai tanwin? Kenapa pakai tilka di sini enggak pakai zalika? Karena Zainab itu perempuan ya. Sedangkan zalika hamidun sama ya, zalika sebagai isim isyarah sebagai mubtada, hamidun sebagai khobar yang dijelaskan. Ini itu adalah hamid. Sama-sama mudzakkar ya, yang tadi tilka Zainabu sama-sama muannas. Lanjutkan nomor 3. Ini masih mudah-mudah nih, belum ada yang terpisah nih. Mubtada dan khobar masih berdempetan 1 sampai 3 ini. Al-babu mughlaqun wan nafizatu artinya apa? Pintu itu tertutup ya, mughlaq itu. Wan nafizatu maftuhatun. Nafizah jendela. Nah, ini jendela. Ini sudah ya jendela. Maftuhatun lawan dari tertutup. Terbuka. Sekarang nih al-babu sebagai nah biasanya mubtada pakai alif lam kan? Alif lam. Khobarnya ini domah ujungnya. Jadi ini kalau misalnya nggak ada harokatnya, ini kan nanti konteksnya nggak ada harokatnya. Ini kebetulan dikasih harokat aja. Bonus. Ini harusnya gundul ini. Tapi saya lupa ini dikasih harokat. Nggak apa-apa. Nah sekarang al-babu muglakun ya, dibacanya muglakun sebagai khobar. Sama-sama domah ya. Yang pertama domah aja nggak pakai tanwin karena ada al. Yang kedua muglakun karena tidak ada alif lam. Yang terus wan nafizatu maftuhatun artinya jendela itu Nah, sekarang begini. Jendela itu mudzakkar muannas. Muannas, makanya di sini pakainya maftuhatun. Kalau misalnya kita ingin berkata pintu terbuka, gimana bahasa Arabnya? Al-babu maftuhun. Jadi bukan maftuhatun. Al-babu pintu, maftuhun. Kenapa enggak maftuhatun? Karena al-babu mudah. Kalau kita ingin bilang jendela tertutup, coba bahasa Arabnya apa? An-nafidatu. Nah, jadi muglakun harus dirubah jadi muannas, jadi muglakun. Bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang nomor 4 nih.
Udah panjang Ustaz. Silakan dibaca dulu. Sayyaratul mudiri jamilatun wa babus sayyarati maftuhun. Nah, silahkan diterjemahkan dulu. Hah? Mobil apa? Mobil kepala sekolah. Mudir itu sebenarnya tidak hanya kepala sekolah, kalau di kantor itu pimpinannya, gitu. Bosnya lah, direktur atau apa, mudir itu disebutnya. Nah sekarang mobil kepala sekolah bagus dan pintu mobil tersebut ya maftuhun terbuka. Nah kita lihat nih di sini. Sayyaratul mudiri jamilatun. Sayyaratul sebagai apa? Nah sebelum kita menentukan, kita lihat terjemahnya dulu nih, yang mana yang dijelaskan, yang mana yang dijelaskan, gitu ya. Mobil kepala sekolah jamilatun, indah atau bagus. Berarti sayyaratu kata yang dijelaskan ya. Berarti dia sebagai apa? Mubtada. Ujungnya harus dibaca dong. Rumah. Tapi di sini sayyaratul mudiri. Mobilnya adalah mobil kepala sekolah. Nah ini susunannya mudhof, dua kata digabungkan jadi satu. Berarti si mudhof ini tidak boleh pakai apa? Mudhof nggak boleh pakai apa mudhof? Tanwin atau alif lam. Sayyaratu kan. Nah, ini domah nggak mubtadanya tadi? Ujungnya domah ya. Nah kenapa dibaca al-mudiri? Nah, berarti sayyaratu sebagai mubtada merangkap sebagai mudhof. Ini ujungnya doma. Al-mudiri sebagai mudhof karena kan kalau setelah mudhof itu sudah pasti mudhof ilaih. Nah, di sini jamilatunya sebagai apa? Sebagai khobar. Penjelasan kan dari kata sayyaratu. Bagaimana keadaan mobil itu? Bagus. Itu ya. Berarti kalau di sini mubtada dan khobarnya terpisah ya. Sayyaratu sama jamilatunya terpisah oleh al-mudiri. Jadi bisa saja seperti itu. Bahkan bisa terpisahnya oleh beberapa kalimat. Jadi nanti dalam bacaan asli ya. Dalam buku misalnya buku berbahasa Arab, kitab berbahasa Arab bisa aja terpisahnya jauh gitu ya. Nah, sekarang di sini al-mudiri itu memisahkan antara sayyaratu dengan jamilatun, antara mubtada dengan khobar. Tapi di sini mubtada dengan khobarnya sama-sama muannas. Jadi awas, jamilatun itu ngikutnya ke sayyaratun ya, bukan al-mudiri. Mudiri karena jam yang bagus itu adalah mobil, bukan kepala sekolahnya. Gitu di sini. Kita lanjutkan. Wa babu sayyarati dan pintu apa? Pintu mobil maftuhun terbuka. Pintu mobil. Nah, sekarang mubtadanya mana nih? Babu merangkap sebagai mudhof. As-sayyarati sebagai mudhof ilai kasroh ya. Maftuhun sebagai khobar. Ini mubtada dan khobar sama-sama muzakkar. Sekarang nomor 5 terakhir. Tilka baqaratul fallahi. Ini salah ini. Harusnya pakai tasdid ya. Nanti dikoreksi aja di bukunya. Fallahi. Kalau falah itu kebahagiaan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Nah, itu kebahagiaan atau kemenangan. Kalau falah petani. Jauh ya. Ini adalah sapi betina petani, sapi betina milik petani. Berarti tilka itu sebagai mubtada, baqaratu sebagai khobar ya. Langsung khobar di sini. Itu adalah, kan? Terjemahnya aja dilihat. Itu adalah.
Oh, udah langsung khobar. Baqarah itu selain sebagai khobar merangkap juga sebagai ya mudhof ilaih ya, makanya dibaca kasr. Oke, kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca alhamdulillah, istighfar dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.